Ya ini tidak masuk di materi ya, tapi saya ingin sampaikan, kalau Anda pernah nggak sih Anda terpikir file yang ada di komputer itu ya, kalau kalau kita ingin melihat atau mengedit dia di hardware-nya gimana gitu, atau dia nilai-nilai nilai bitnya itu gimana gitu, pernah kepikir nggak? Nilai yang tersimpan di memori. Sebenarnya kalau semua file baik program ataupun berkas yang lain ya, itu nanti tersimpan di memori ya, di storage ya, di storage nanti di ini, memori ya. Itu kalau mau lihat gimana? Ada yang tahu nggak? Nah, seperti ini nih ya. Ini namanya dump ya, dumping ya, atau debugging, atau reverse engineering ya, rekayasa ulang gitu ya. Kalau ini hanya menampilkan ya. Ada juga program yang untuk ngeditnya gitu, mengubahnya. Ini ada soalnya ini sebenarnya formatnya teks ini ya, PLS. ASCII ya, formatnya ASCII. Kalau di ini dia tersimpannya seperti ini. Ini nilai dalam hexa ya. Namanya hexdump ya. Programnya hexdump di Linux ya. Ini nilai ASCII-nya sebelah kanan ini. Teks ini ya. Ini nilai di memorinya gitu. Nilai bitnya gitu, dalam hexa ya. Kalau di ya ini kalau Anda pengen ngehack ya, jadi dasar hacking tuh gini ya. Anda bisa lihat isi biner atau bit dari suatu file ya. Ada program yang gratis tapi bagus ya. Ini di versi Windows ya, Linux juga bisa kalau nggak salah, ada ya. Itu ya versinya GUI dia ya. Kalau ini kan command line ya. Itu udah GUI. Ya silakan ngoprek-ngoprek ya kalau mau belajar hacking ya. Tapi ini apa? Kalau ngoprek file kalau filenya penting diamankan dulu ya, di backup dulu ya. Di copy dulu yang file yang mau dioprek, yang ini di backup gitu biar kalau ada apa-apa enggak. Ya, coba aja Anda coba ya satu file, misalkan enggak cuma file teks ya, file audio, video, gambar ya, semua bisa dibongkar isi di dalamnya gitu ya. Coba Anda ubah nilainya gitu, apa ketika dijalankan ada perubahan apa gitu, nanti kan bisa Anda pelajari ya. Gitu ya. Kemarin ini sudah ya, terminologi sudah ya. Ini sudah. Sifat-sifat aljabar boolean sudah belum? Sudah ya kayaknya ya, komutatif sudah ya. Sudah belum? Yang belakang baca nggak nih? Ya kan Anda sudah belajar ya di logika ya. Ya komutatif bolak-balik nih ya. Nah, kalau yang distributif ya ini tricky nih ya. Untuk yang ini ya, untuk yang tidak sama, nah, makanya saya bilang mirip ya. Operasi logika dengan operasi aritmatika itu mirip, tidak sama tapi mirip gitu. N mirip dengan operasi perkalian ya. OR mirip dengan operasi pembagian. N OR dengan penambahan ya, tapi tidak sama. Nah, ini salah satu sifat yang tidak sama di sifat distributif seperti ini gitu. Kalau distributifnya seperti ini sama ya, aritmatika juga bisa ya seperti ini. Jadi kalau distributif seperti ini, aritmatika tidak bisa ya, tapi di logika
distributif seperti ini bisa ya. Karena itu tidak sama ya logika dengan aritmatika. Ya. Ini bisa diorkan dengan ini, kemudian di n kan a or b ya, n a or c ya. Ya kalau di aritmatika kan nggak bisa a ditambah dalam kurung b kali c, nggak bisa ya. Jadi a ditambah b ya dalam kurung dikali a tambah c, pasti hasilnya salah ya. Tapi kalau di logika ini bisa ya. Nah, asosiatif masalah parentesis ini dalam kurung, geser dalam kurungnya sama aja ya. Untuk operasi yang sama ya, untuk satu operasi yang sama. Identitas ya, identitas itu sesuatu ditambah satu nilai, hasilnya ya sesuatu itu gitu ya. Misalnya a dioperasikan dengan kalau untuk dioperasikan dengan 0 dia dengan operasi OR ya, maka dia sama hasilnya ya a itu sendiri gitu ya. Kalau dengan 1 dia di n kan ya, nilainya itu sendiri, a itu sendiri. Komplement ya, ini dia dioperasikan dengan komplemennya. Kalau dengan diorkan dengan komplemennya pasti 1 ya. Satu variabel jika dikomplementkan dengan jika diorkan dengan komplemennya pasti hasilnya 1 ya. Dan suatu variabel jika di n kan dengan komplemennya pasti 0 ya. Contohnya ya, untuk komutatif misalkan ada soalnya disuruh diminta untuk menunjukkan apakah persamaan ini atau term ini ya, a n b n not c itu ekuivalen dengan not c n b n a. Ini sifat apa ini? Komutatif ya. Ya dibolak-balik ya. Komutatif ininya digeser ya, apa? Not c-nya ditaruh di depan. Ini di belakang sini ya. Ya, ini menggunakan sifat komutatifnya ya. Ini sama dengan di sini sama ya. C-nya digeser, not C-nya digeser sama geser ini sama. Kemudian AB-nya di ANB-nya dibalik jadi BNA ya. Ini untuk sifat menggunakan sifat komutatif ya. Kemudian berikutnya ini ya,
persamaan ini ANB NC or ANB N not C gitu ya. Apakah ekuivalen dengan ANB gitu ya. Ya, kalau menggunakan sifat-sifat aljabar boolean emang intuitif ya, coba-coba ya. Ini ya. Kira-kira ini cocoknya pakai sifat yang mana gitu ya. Ya ini seninya di situ ya. Ini dicoba untuk pakai distributif dulu gitu ya. Karena di sini kan lihat ada yang sama nih ya. ANB ini sama ya. Ini bisa dikeluarkan. Nah, distributif ya. Kemudian tinggal C or not C ya. Nah, ini berarti sifat apa ini? Suatu variabel diorkan dengan komplemennya jadi sama dengan berapa? 1 ya. Satu variabel diorkan dengan satu komplemennya pasti 1. Ya tinggal jadi ini ya. Komplemen tinggal AB ya. Ya identitas ya 1 ini nggak perlu ditulis ya. Kalau sesuatu N1 pasti sama dengan sesuatu N1 pasti sama dengan sesuatu ya, sesuatu N1 pasti sesuatu ya. Kalau sesuatu N0 pasti sama dengan 0 ya. Dia menunjukkan ini persamaan. Nah, ini yang agak tricky ini ya. X or X not X N Z ya. Maka ekuivalen dengan X or Z. Nah, ini kan pakai sifat ini ya. Distributif yang ini ya. Nah, kan bingung ya. Bingung nggak? Jadi kayak gini ya. Ya harus jeli ya. Ya dicoba-coba aja. Nah, ini didistribusikan X or ini diorkan dengan X, not X ya. Diorkan dengan not X. Benar kan itu gini ya. X or not X Z gitu ya. Yang dikerjakan mana dulu lagi nih? Yang dikerjakan or dulu apa N dulu yang dikerjakan? Ini dulu kan ya. Prioritasnya ya. Ini kan sama aja gini ya. Gitu ya. Dalam kurung gitu kan ya. Nah, kan bisa didistribusikan. X or not X N ini dalam kurung ya. X or Z. Ini sifat apa ini? Komplementkan dengan or ya. Jadi berapa ini? 1 ya. Ya tricky ini ya. Bisa dipahami ya? Ada yang masih bingung? Dulu waktu di logika sudah disampaikan ya ini ya. Di sifat-sifat distributif sudah Anda sudah ngerjakan soal-soal menyederhanakan ini kan ya. Menyederhanakan persamaan kan? Sudah ya? Menggunakan sifat-sifat distributif sudah. Nah, ini ada kasus ya, implementasi untuk kita ingin membuat sebuah
eh, pintu otomatis ya, pintu otomatis, pintu otomatis. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana desain logic gate-nya ya, atau rangkaian digitalnya ya. Nah, kita lihat dulu apa inputnya, apa outputnya gitu. Nah, di sini nanti outputnya adalah F ya. Nah, itu pintu terbuka ya. Nah, kalau pintu terbuka berarti ya, kalau F-nya 1, ini untuk pintunya terbuka gitu ya. Kemudian inputnya apa? Ada sensor di sini ya, sensor untuk membaca gerakan ya. Sensor gerak, apakah ada orang atau tidak gitu. Kalau ada orang ya, maka sensornya dinilai variabelnya ini dia variabel P ya, untuk membaca orang ya. Kalau orang terdeteksi itu nilainya 1 ya, P-nya 1. Kemudian ada switch ya, atau tombol atau saklar untuk menahan pintunya supaya tetap terbuka gitu ya. Ini supaya menjaga pintunya tetap terbuka gitu ya. Nah, kalau tetap terbuka gini ya, nilai hanya 1 ya. Hanya 1. Kemudian ada satu lagi untuk memaksa untuk mengunci pintunya gitu ya. Nah, C. Ini ketika tertutup gini ya, C-nya sama dengan 1, tidak bisa dibuka gitu. Pintu terbuka kalau, nah ini kondisinya ya. Nah, di sini kan kita menentukan variabel-variabelnya, variabel input, variabel output ya. Kemudian kita lihat bagaimana sistemnya bekerja gitu ya. Analisis. Pintu akan terbuka ketika hanya 1 ya. Untuk membuka untuk tetap ini terbuka ya, ini hanya 1, kemudian C-nya 0 ya. Untuk menguncinya di sini dia 0 gitu. Jadi sini 0 ya. Hanya 1. Atau ya, atau ada kondisi lainnya lagi. Hanya itu 0 ya. P-nya 0 ya. P-nya 1 ya. Ada 2 kondisi ya. Kondisi pertama ya, pintu terbuka ketika hanya 1 ya. Nah, ini ditahan pintunya, tetap terbuka dia hanya 1 dan C-nya 0 ya. Nah, ini dua kondisi ini harus dua-duanya dipenuhi ya, N ya. Ya, supaya pintu terbuka gini hanya 1, C-nya 0 gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada satu lagi. Nah, ini membaca tergantung sensor di sini ya. Ininya harus 0, hanya harus 0. C-nya harus 0. Nah, terbuka tertutupnya tergantung sensornya ini ya. Kalau sensor yang baca ada orang, dia buka gitu ya. Kalau P-nya 1 kebuka. Kalau P-nya 0 nggak ada orang, tutup gitu ya. Nah, gitu. P-nya 1 lagi kebuka lagi gitu. P-nya 0 lagi ketutup. Nah, ini untuk baca kondisi. Kemudian 2 kondisi ini salah satu ya. Oke, OR ya. Apakah yang ini atau yang ini. Ya, persamaan ini ya.
Untuk kondisi yang ini hanya satu pintu terbuka berarti hanya true ya. Nah, C-nya dinotkan ya. C-nya harus 0 ya. Dinotkan ya. Nah, ini N dua-duanya. HN not C ya. Kemudian di OR-kan dengan kondisi kedua ini. Dinotkan hanya not H, kemudian P dan not C ya. Yang kondisi kedua semuanya di N kan juga. Ya ini desain rangkaian digitalnya ya, atau gerbang logikanya. F sama dengan, nah ini ada dua OR ya, ini OR, ada dua N di sini ya. Ini N, ini dari ini H, N not C ya, ini not C, ini di N kan dengan H, kemudian OR sini H not H ya, not H N P N not C. Sama nggak dengan ini? Coba Anda cari sendiri ya. Coba tulis, sudah tulis belum? Sama nggak dengan ini? Gitu. Nanti Anda cari sendiri ya. Not C, N, P, or H. Ini tambahan beberapa sifat ya. Ya, ini null elemen suatu jika di-OR-kan dengan satu pasti satu ya. Kalau di-OR-kan pasti satu. Sesuatu kalau di N-kan 0 pasti 0 ya. Kemudian sifat idempotent low ya. Ya ini kalau ya sesuatu kalau di-OR-kan dengan dia sendiri ya hasilnya pasti dia sendiri ya. Ya kalau ini 0 ya 0 pasti 0 ya. 0 or 0 or 0 or 0 gitu ya. Kalau 1 or 1 or 1 or 1 ya pasti 1 ya. Di N kan juga sama ya. 1 N1 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 pasti 1. 0 N0 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 ya pasti 1. Involution. Hukum involution. Negasi dinegasikan ya, balik lagi gitu ya. Komplement dikomplementkan lagi gitu. Ya, jadi balik lagi ke nilai true-nya, bentuk true-nya ya. Hukum De Morgan sudah tahu ya? Apa bunyinya?
Jadi untuk suatu operasi ya, apakah AND atau OR ya, kemudian dia dikomplementkan ya dalam kurung gitu ya. Operasinya di dalam kurung dikomplementkan gitu. Maka dia akan ekuivalen dengan kalau misalkan operasi sum ya, maka dia ekuivalen dengan produk dari tiap-tiap variabelnya dikomplementkan gitu ya. Ya kebalikannya untuk produk ya, kalau dikomplemen dia akan sama dengan sum dari tiap-tiap variabel yang dikomplementkan gitu. Ya, bagaimana pengaruhnya dalam desain sirkuit ya? Ya seperti ini ya. Di dalam rangkaiannya ya. Nah, contohnya ini misalkan di sebuah aircraft lavatory ya, misalnya di ruangan ruangannya ada 3 ruangan ya, masing-masing ruangan itu dia punya sensor A, B, C ya, 3 sensor A, B, C masing-masing ruangan. Sensor itu akan bernilai 1 jika pintu tertutup ya. Ya, biasanya kalau pintunya ketutup, lavatory kan dia masih dipakai berarti ya, lampunya nyala ya. Ditutup bernilai 1, lampunya nyala gitu. Ini berarti sedang dipakai ruangannya. Oh, enggak, lampunya nyala kalau tidak ada yang kalau tidak digunakan ya, lampunya nyala kalau tidak digunakan gitu ya. Ini S ya, lampunya S ini akan menyala ketika ada salah satu dari ruangannya tidak digunakan gitu ya. Sementara sensornya membaca kalau dia digunakan nilainya 1 gitu ya. Kalau digunakan nilainya 1, kalau tidak digunakan berarti nilainya 0 ya. Kalau digunakan nilainya 1, kalau tidak digunakan berarti nilainya 0 ya. Sementara yang diharapkan adalah supaya S-nya bernilai 1 ya. Sementara kalau ini digunakan 1 ya. Tapi yang diharapkan adalah ini tidak digunakan gitu ya. Ini tidak digunakan. Tapi di sini 1 gitu. Maksudnya? Makanya kalau ini 1 kan berarti digunakan semua ya. Kalau ini A or B or C gitu ya, tidak dinotkan ya. Padahal yang diharapkan kan ini tidak digunakan ya, bukan ini digunakan gitu ya. Ya. Kalau yang diharapkan ini digunakan, ya ini pasti A or B or C ya. Ya. Karena kalau digunakan nilainya 1 gitu, ini akan 1. Tapi di sini yang diharapkan adalah ini tidak digunakan ya. Tidak digunakan berarti kan
0 kan. Ketika ini bernilai 1 ya. Ketika ini bernilai 1 maka 0 ya. 1 0 1 0. Maka lampunya mati ya. Nah, tapi yang diharapkan adalah ketika ini bernilai ada yang salah satu bernilai 0 ya. Kalau di sini 0 itu kan 1 kan ya. Ya mau yang lain 1 ya sini 1 or ya. Ya. Maksud nggak? Maksud ya? Ya di sini permasalahannya adalah ketika kita mendesain sirkuit, kalau kita membuat sirkuitnya seperti ini ya, ada berapa sirkuit nanti jadinya? Ada berapa gate jadinya? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 gate ya. Setiap gate ini kan punya desain CMOS-nya, transistornya sendiri-sendiri ya. Nah, ini lebih mahal biayanya, lebih banyak ya. Biayanya lebih banyak. Dengan menggunakan hukum De Morgan ini bisa jadi seperti ini ya. Jadi kita cukup menggunakan 2 gate saja ya. Ini dan ini gitu. Kan lebih efisien ya, lebih biayanya lebih rendah ya. Kalau kita menggunakan operasinya seperti ini, persamaannya seperti ini ya, desainnya seperti ini, nah, akan lebih banyak gate, lebih banyak biaya ya. Tapi jika kita buat seperti ini, jadi desainnya hanya butuh 2 gate ya. Ya, sangat bermanfaat ini ya. Secara implementasi ya, di implementasinya gitu. Kalau teoritis ya sama aja ini sama gitu ya. Tapi kita kan cari yang efisien untuk implementasi di yang sesungguhnya gitu ya. Di hardware-nya ya. Ya ini bisa 2 ya. Ya kalau kayak gini kan tergantung kita berpikirnya ya. Ini bisa menyala ketika digunakan atau kita mau pakai menyala ketika digunakan gitu ya. Occupied ini apa? Digunakan ya? Lupa saya ini apa ini bahasa Indonesia. Kalau available kan tersedia ya. Ini lawan katanya ya. Ya kalau ini kan bisa ini berarti ada yang lavatorinya dia tersedia, ada yang tersedia gitu. Nah kalau ini kalau yang ini tadi ya, yang ini menyala kalau tersedia. Nah kalau yang ini menyala kalau digunakan gitu, atau tidak tersedia gitu. Ya tergantung desainnya seperti apa gitu. Kadang budaya juga ya, kalau beda budaya kan beda ini ya, pemikirannya beda gitu. Ya kita sudah ini ya pelajari tentang persamaan. Jadi sebuah fungsi boolean ya itu bisa dinyatakan dalam bentuk kalimat ya, kalimat seperti ini ya. Bisa dibuat dalam bentuk kalimat seperti ini. Bisa dalam bentuk persamaan seperti ini ya. Bisa juga dalam bentuk gate ya. Rangkaian logika ya, rangkaian digital. Bisa juga dalam bentuk tabel kebenaran ya. Ya, jadi sebuah kasus logika itu bisa disajikan dalam beberapa bentuk ya. Ya seperti ini gitu. Ya sebenarnya semuanya akan mengacu pada satu permasalahan yang sama atau solusi yang sama gitu,
atau fungsi yang sama gitu. Gitu ya. Tapi bentuknya ya beda-beda gitu. Representasinya, penyajiannya. Ya. Sebenarnya kita sudah coba untuk kalimat sudah ya, persamaan sudah, desain gate-nya sudah ya, kemudian selanjutnya tabel kebenaran ya, untuk tabel kebenaran. Kalau kita membuat sebuah persamaan atau fungsi boolean dalam bentuk tabel kebenaran ya. Ini ya, yang sebelah kiri itu adalah variabel apa? Sebelah kiri variabel apa? Input ya. Sebelah kanan variabel output ya. Kemudian kalau ada dua variabel, ya kalau tabel kebenaran kan menggambarkan pola ini ya, pola perilaku dari tiap kemungkinan kombinasi inputnya ya, kombinasi nilai inputnya gitu. Ya. Ya, tiap inputnya kalau nggak 0 kan 1 ya. Nah kombinasi dari 0 dan 1 dari setiap input. Kalau ada dua input, kombinasinya berapa banyak? Dua pangkat n ya. 2 pangkat n jumlah dari variabelnya gitu. Kalau ada dua variabel, 2 pangkat 2, ada 4 kemungkinan di sini ya. Nah, nanti kita buat polanya seperti apa nanti di sini. Kalau 00 apa di sini? 1 apa 0 gitu. Kalau 01 di sini 1 apa 0 gitu ya. Tergantung kasusnya nanti. Kalau 3 variabel, 2 pangkat 3 ya, berarti ada 8 kombinasi ya di sini. Kalau 4 variabel berapa? 2 pangkat 4 berapa? 16 ya. Kalau 5 variabel 32. Kalau wah habis nih satu buku ya. Satu halaman habis ya. Kalau 6 variabel 64 ya. Nah, bisa ya itu di situ kelemahannya dari tabel kebenaran ya. Kalau dia terlalu banyak variabel inputnya ya, nanti akan sangat panjang ceritanya gitu ya, akan boros gitu ya. Tapi di sini kalau makanya biasanya digunakan variabel yang nggak banyak. Jadi sangat efektif sebenarnya ya kalau untuk variabel yang jumlahnya maksimal mungkin sampai 4 itu sudah cukup ya. Kalau 5 sudah kebanyakan kayaknya ya. Capek kita ngeliatnya 32 ini kombinasi itu ya. Pola ya. Ini contoh pola outputnya ya. Nah ini contoh soal ini diminta untuk membuat tabel kebenaran ya untuk fungsi boolean ini ya. F ini variabelnya ABC, variabel inputnya yang akan bernilai 1 ketika nilai dari ABC itu, nah ABC ini dimaksud ini nanti dia jadi nilai bit ya masing-masing ya. Biasanya kalau ini kan 1 bit ya, 1 bit gitu ya. Nah, satu variabel itu menyimpan data 1 bit ya. Jadi ini ada 3 bit ya. Ketika nilai dari variabel ABC ini ya 3 bit ini variabel ini 5 ya. 5 dalam desimal ini ya maksudnya. Atau lebih besar. Ya, ini dalam biner. 5 dalam biner berapa?
101 ya. Ya ini berarti ABC 101 akan bernilai 1 F-nya ketika ABC-nya 101 ya. Atau lebih besar dari itu gitu. Ya. Ya, nilai 5 ya, 5 dalam ini kan 101. Kalau 3 bit data yang direpresentasikan ada nih ya, 2 pangkat n ya. Kalau misalkan angka mulai dari 0 sampai dengan berapa ini? 0 sampai berapa banyak? 7 ya. Ya ini untuk 0 sampai dengan 7. 0 1 2 3 4 5 6 7. Nah, bagaimana membuat dari tabel ke persamaan? Atau nanti dari persamaan ke tabel? Masih ingat nggak caranya? Membuat dari kita punya satu tabel kebenaran, kita mau ngubah ke persamaan, gimana caranya? Pakai? Masih ingat nggak? Pakai? Sudah lupa ya, baru semester kemarin padahal ya, belum setahun ya. Biasanya kan di akhir semester ya kalau nggak salah, tabel kebenaran itu akhir materinya terakhir ya kalau nggak salah ya. Ya? Kimap kejauhan. Kimap itu penyederhanaan, ini bukan penyederhanaan, ini mengubah dari tabel kebenaran ke persamaannya. Dari tabel kebenaran ke persamaan, bukan menyederhanakan ya, mengubah dari tabel kebenaran ke persamaan. Mungkin kalau dari persamaan ke tabel kan bisa ya, gampang ya. Ada persamaan, buat tabelnya gitu kan. Biasanya gitu soalnya kan. Bisa kan ya? Ada persamaan buat tabel kebenarannya. Ini ada tabel kebenaran buat persamaannya. Nah, gimana caranya? Max term, min term masih ingat? Apa itu? Max term, min term, SOP dan POS ya. Pakai POS atau SOP. Ya, lebih enak pakai SOP. Kita pakai yang SOP aja ya. Nanti ini ada term-termnya ya, ada max term, min term ya. Kalau max term itu nilainya dijadikan, kalau 0 dinotkan ya, kalau 0 dinotkan, kemudian dia di n-kan dengan variabel input yang lainnya gitu. Ya. Kalau min term dia di notkan kalau 1 ya, kemudian dia di or-kan gitu ya. Kita pakai yang max term ya. Jadi kalau di sini 0 dia not ya, not A, ini not B gitu ya. Max termnya ya. Not A, not B di sini. Di sini not A, not N, B ya. Kemudian di sini A, N, not B di sini harusnya ya. Di sini A, N, not B ya. Semuanya di sum produk ya. Di sini A, N, B di sini. Nah, tapi nanti diambil yang outputnya 1 ya. Kemudian di or-kan, disumkan ya. Sum of product ini. Nah, kemudian yang masuk di persamaannya adalah, yang dimasuk bersamaan sum of produknya adalah sum dari produk yang outputnya itu dia nilainya 1 gitu ya, max termnya gitu ya. Ya, ini nanti di or-kan ya.
Maksud ya? Sudah ingat belum? Nah, kalau tiga variabel, nah ini ada nanti di sini max termnya not A, not B, not C ya. Not A and not B and not C. Not A and not B and not and C. Not A, ini ya. Not A and B and not C. Ini not A and B and C. Di sini A and not B and not C. Nah, di sini A and not B and C. Kemudian A and B and not C. Nah, yang terakhir A and B and C. Yang diambil yang outputnya 1 ya. Sini. Jadi persamaannya ini. Nah, ini untuk yang lavatory tadi ya, yang ini ya, yang kasus 5 lebih dari ini ya, yang ini tadi ya. Kalau dia nilainya 5, outputnya 1 gitu ya. Nah, persamaannya ini. Ya, dari persamaan nanti kita bisa buat gate-nya gitu, rangkaian digitalnya gitu. Kalau dari persamaan ke tabel lebih mudah ya. Ya tinggal di itu aja ya. Gimana? Ya gitu ya, gampang ya. Ada berapa variabel di sini gitu, inputnya gitu. Ya udah tulis aja. Ini ada 2 gitu. Kalau ada 3 ya tulis 3 gitu. Kemudian buat kombinasinya ya. Berapa kombinasi tergantung jumlah inputnya. Kalau 2 4, kalau 3 8, kalau 4 16, kalau 5 32 gitu. Jarang ya kalau 5 tapi. Nah, kemudian masing-masing ya, kalau dia dalam bentuknya SOP enak ya. Nah, kalau SOP memang enak ya. Dia tinggal masing-masing produknya dicari ya. Ya kalau sebenarnya kalau POS juga dia dalam kurung ya. Kalau POS biasanya dalam kurung dia ya. Karena kan prioritasnya supaya prioritasnya yang dalam kurung ya. Kalau nggak dalam kurung ya nanti di N kan salah. Ya. Ya udah tinggal di gitu aja ya. Masing-masing itu di masing produk dicari ya, dari kombinasinya dicari 0 dengan 0 apa di sini 0 N 0 apa di sini ya. Ya kalau ini ya. Yang 1 di sini 0. Itu ya. Kemudian kan persamaannya diorkan ya, ini diorkan, ini sama ini diorkan gitu. Hasilnya terakhir. Gampang ya kalau dari persamaan ke tabel ya, udah ya. Nah tadi yang pertanyaan tadi ya, membuktikan yang ini ya. Sudah ada yang dapat jawabannya belum tadi? Pakai apa? Ini pakai tabel kebenaran di sini ya. Nah, ini ada soal yang lain ya. Determine ya. Tentukan apakah persamaan ini sama dengan fungsi yang ini gitu ya. Menggunakan tabel kebenaran. Gimana kita tahu samanya menggunakan tabel kebenaran ini dengan ini? Dari mana bisa tahu? Kalau dengan menggunakan tabel kebenaran ya. Kalau dua persamaan ini sama. Nilai outputnya sama ya. Nilai outputnya sama. Kalau outputnya sama, pasti dua persamaan itu equivalent ya. Gitu. Dari outputnya. Ya, ini pembuktian menggunakan tabel kebenaran. Gampang ya? Ya, kita menggunakan bentuk ya canonic seperti ini ya. Persamaannya ya standar yang lebih ini karena ini lebih mudah untuk dipahami ya, dipelajari ya. Bentuknya seperti ini lebih mudah
representasinya lebih mudah untuk dipahami. Nah, ini kalau persamaan linear ya, ini persamaan linear ya. Aljabar biasa ya. Nah, ini diubah persamaan ini ke bentuk kanonik ya. Ini seperti ini, bentuk kanoniknya seperti ini. Ya, ini di-expand dia ya. Ya panggil aja ini ya. Untuk B yang ini kan sama, sebenarnya di sini kan ada not A ini sebenarnya dia di-n-kan dengan apa di sini? Not A ini di-n-kan dengan apa? Sebenarnya kan not A ini di-n-kan dengan satu nilai ini ya. Apa? Ya semua ini di-n-kan dengan satu nilai. Apa? Nilai apa? Nilai berapa di sini? Not A ini di-n-kan dengan nilai berapa? Supaya dia tetap not A. Identitas ya. Dengan ini di-n-kan dengan berapa? Nilai berapa? 1 apa 0? 1 ya. Tetap 1. Ya, ini kan di-n-kan dengan 1. Ya sama aja di-expand 1 itu sama dengan kita menggunakan sifat komplement ya. Sifat komplementer. Nah, ini di-expand, ini didistribusikan ya. Nah, jadi bentuk kanonik. Sudah habis ya waktunya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, kita lanjutkan lagi. Ada yang menanya? Silakan. Ya, ini gate yang digabung ya. Cukup, nggak ada pertanyaan? Baik, untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.